terlihatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu al-batin, yaitu mempunyai asma atau nama al-batin, dan terlipatnya wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu ad-dhahir, yaitu mempunyai asma atau nama ad-dhahir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau berpendapat laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absar lau dhaharat sifatuhu idma halat mukawwanatuhu. Laula zuhuruhu, kalau tidak karena Allah yang mendohirkan atau yang menampilkan fil mukawwanati, di dalam alam semesta ini, ma waqa'a, maka tidak akan terjadi alaiha, di alam semesta itu, wujudu absorin. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu melahirkan, mendohirkan atau menampilkan alam semesta ini dan seisinya, maka tidak terjadi suatu pandangan atau alam semesta itu tidak terlihat. Sederhananya seperti itu. Lau dhaharat sifatuhu, kalau yang tampil itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mahalat, maka lenyaplah mukawwanatuhu, alam semesta itu. Ini sebetulnya ya memang hakikat ya. Ini kita berbicara hakikat. Jadi kalau Allah itu menampilkan sifatnya di alam semesta ini, maka lenyaplah alam semesta ini. Kalau tidak karena Allah yang mendohirkan atau menampilkan alam semesta ini, maka tidak ada orang yang bisa melihat alam semesta ini. Gampangannya gini. Pada kisah Nabi Musa alaihissalam waktu di Bukit Turisina, itu kan Nabi Musa ingin melihat Allah, lalu kemudian Allah menjawab bahwasanya kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, maka bisa melihat, kan begitu. Tetapi ternyata gunung itu hancur. Nah, kalau seseorang itu bisa melihat di sebalik alam semesta ini, maka alam semesta ini tidak ada. Tetapi kalau seseorang itu tidak seperti itu, maka yang kelihatan itu adalah ya, penampilan atau Allah yang menampilkan alam semesta ini. Kalau bahasa di Al-Hikam ini, kalau tidak karena Allah yang mendohirkan atau menampilkan alam semesta ini, maka tidak ada yang bisa melihatnya. Maksudnya ya, karena sudah diciptakan oleh Allah, maka kita bisa melihat alam semesta itu. Tetapi kalau Allah menampilkan sifatnya, maka lenyaplah alam semesta itu. Sama seperti Nabi Musa tadi.
Kalau Allah menampilkan sifatnya, maka lenyaplah gunung itu. Ini penjelasannya nggih. Zuhurul haqqi ta'ala mi wara'i hijabil mukawwanat. Zahirnya Allah atau tampilnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah di balik hijab alam semesta ini. Jadi di balik terciptanya alam semesta ini itu adalah Allah. Maksudnya kalau tidak Allah menciptakan, maka tidak ada alam semesta ini. Artinya kalau kita melihat alam lalu kemudian melihat di sebalik alam itu, memandang atau memahami yang di sebalik alam ini, maka yang kelihatan itu adalah karena Allah menciptakan alam semesta ini. Wa alladzi aujaba zuhuraha. Allah lah yang mewajibkan, yang menyebabkan tampilnya atau lahirnya alam semesta ini. Wa wuqu'ul absari 'alaiha, dan terjadinya memandang kepada alam semesta. Walaula wujudu hijabiyatiha, kalau tidak karena wujudnya hijab alam semesta itu, lam yaqo alaihi absurun, maka tidak akan terjadi adanya pandangan atau memandang alam semesta itu. Maksudnya alam semesta ini tidak bisa dipandang, tidak kelihatan. Watalasat, dan jadi lenyaplah, dilesep, liwuduju atau menjadi suram, menjadi suram ya, liwujudit tajalli al-hakiki, karena wujudnya tajalli Allah yang hakiki. Ilustrasinya seperti pada waktu Nabi Yusuf keluar, Nabi Yusuf keluar dari ruangan yang di situ banyak wanita bangsawan. Lalu terjadilah yang terpandang itu hanya Nabi Yusuf. Bahkan pisau yang mengiris, memotong tangan mereka sendiri itu pun tidak terasa. Itu adalah gambaran betapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu menampilkan sifat-sifatnya pada seseorang, maka yang lain itu hilang. Begitu juga wali Allah, para aulia ilahi ta'ala itu memandang segala sesuatu itu bukan memandang orangnya, bukan memandang apa yang ada kelihatan indera secara kasat mata itu, tetapi di sebalik apa yang ada di sebalik apa yang kelihatan mata itu. Sehingga orang ono pengaruh nih, bocah iku ayu apa ora, orang itu dilihat itu cantik atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya. Maka juga tidak ada pengaruhnya antara harta benda yang banyak maupun sedikit, karena bagi mereka itu yang dipandang itu adalah sebaliknya. Nah, kalau ilustrasi yang lain, kalau seseorang itu memahami bahwa sesungguhnya uang yang ada di depannya itu adalah anugerah sekaligus cobaan, maka dia tidak seneng banget dengan adanya uang itu. Biasa. Begitu juga kalau seseorang itu memahami ketiadaan uang itu adalah anugerah, cobaan sekaligus anugerah, maka dia tidak terlalu sedih. Nek kata orang Jawa itu namanya ojo kagetan. Jadi nggak kagetan, apapun yang terjadi di dirinya itu adalah
dia memandang bahwa ini semuanya adalah ada hakikatnya yang tertempel di kejadian-kejadian itu. Coba jenengan bayangkan, jenengan itu menonton sebuah wadah, katakanlah meja gini, lalu kemudian jenengan itu membuat suatu sirkuit itu. Di sirkuit itu ada balapannya. Kalau kita pandang dari jauh, bukan yang balapan di sirkuit itu, maka kan kita bisa melihat dan memberikan penjelasan lebih banyak daripada yang sedang balapan itu. Tapi melihatnya bukan di pinggir loh ya, tapi di atas. Nah, jadi bisa melihat semuanya gitu. Nanti dia akan ketemu belok akan. Yang balapan kan kaget ada belokan. Ya intinya kita itu kalau hidup di dunia ini kan mengalami berbagai macam masalah. Saat kita itu menemui masalah itu, maka kita akan terkaget-kaget. Tetapi kalau kita itu mengetahui bahwa setelah masalah itu dia seakan-akan mendapatkan obat, maka dia akan tidak terlalu sedih, tidak terlalu resah dengan masalah itu, karena masalah itu ternyata memberikan manfaat. Bukankah memang selalu seperti itu? Kan hidup itu memang seperti itu. Seseorang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam dan siang. Alam ini dijadikan oleh Allah malam dan siang, karena setiap hari kita mengalaminya, kita nggak kagetan, gitu kan. Tetapi sebetulnya saat seseorang itu baru mengalami malam, maka dia akan kaget-kaget, kok gelap banget. Tapi kalau ditunggu, besok juga akan siang. Begitu juga permasalahan-permasalahan kehidupan kita ini. Sehingga orang itu orang seneng banget, orang sedih banget. Orang yang tidak mengalami satu gelombang kehidupan yang seneng banget dan sedih banget, berarti kan kayak begini. Berarti kayak mengandaikan laut itu tanpa banyak gelombang, berarti airnya tenang. Hati kita, jiwa kita itu seperti itu. Maka seseorang yang sudah mengalami banyak manis dan pahitnya kehidupan ini, seharusnya dia bisa tenang seperti itu. Itu yang namanya pengalaman-pengalaman yang dijadikan pelajaran-pelajaran. Berarti itulah yang namanya memandang di sebalik apa yang ada ini. Memandang apa yang ada di sebalik semua ini, itu kan kalau ditarik ke hikmah Al-Hikam yang dulu, yang berbunyi lau asyraka laka nurul yakin, yang tentang nurul yakin itu, maka kalau memandangnya itu dengan memandang dengan penuh keyakinan, maka kita itu memandang di sebaliknya itu bisa lebih jauh. Semakin memandang bisa lebih jauh, maka kita yang terjauh adalah memandang segala akibat perbuatan dan sikap kita sekarang ini itu akan berakibat di akhirat nanti seperti apa. Itu yang terjauh. Itu berarti kita mendapatkan anugerah tampilnya sifat-sifat Allah di dalam diri kita, yaitu sifat yang kemudian menghancurkan apa yang ada ini. Yang kelihatan adalah akhirat. Nek dilanjut ke yang kelihatan adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat yang kelihatan itu tentu bukan dengan mata kepala ya, yang kelihatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
Dia itu segala sesuatunya itu bergerak menjadi satu tujuan, yaitu lillahi ta'ala itu. Maka lebih dulu mana seseorang itu lillahi ta'ala atau mengenal Allah, mengenal alam semesta ini sehingga hanya Allah, itu lebih dulu mana gitu. Ya dua, tetap ada yang dikehendaki Allah itu harus mujahadah, riyadah untuk menemukan itu, tapi ada yang oleh Allah ditarik mengenal Allah baru kemudian turun termanifestasi menjadi kegiatan yang lillahi ta'ala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang mengatakan begini, terus pokoknya lillahi ta'ala, terus pokoknya apa-apa jawabannya lillahi ta'ala gitu. Tapi dia tidak tahu isinya. Nah, tapi kalau itu betul-betul lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pelajaran-pelajaran isinya itu, sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Walaupun apakah menjadi lengkap atau tidak, yaitu tergantung anugerahnya Allah juga. Nah, ada orang yang menapaki sedikit demi sedikit, belajar untuk mengenal diri, mengenal alam, mengenal Allah, mengenal akhirat dari pelajaran-pelajaran ngaji seperti ini, ditafakuri, itu lambat laun gitu. Kalau Allah berkehendak maka dia akan diberi pemahaman bahwa memang di sebalik ini semua ya hanya Allah, lalu kemudian dia bisa menjadi lillahi ta'ala. Kama qala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, mu'alif kitab Al-Hikam, lau dhaharat sifatuhu itmahalat mukawwanatuhu. Kalau sifat-sifat Allah itu tampil, maka menjadi lenyaplah alam semesta. Balam yakun hunaka basorun wala mubsirun, balam yakun hunaka basorun wala absorun wala mubsirun. Bahkan di saat seperti itu tidak ada yang namanya pandangan, memandang maupun orang yang memandang. Ya lenyaplah semuanya, ya hanya Allah itu. Kalau dalilnya sekali lagi ya bagaimana terpesonanya para wanita bangsawan itu terhadap Nabi Yusuf, yang terpandang ya hanya itu. Kama ja'a fil hadisi, sebagaimana ada sebuah hadis, hijabuhun nar, hijabnya Allah, maksudnya hijabnya orang-orang sehingga tidak melihat hakikat bahwa semuanya ini adalah Allah, ciptaan Allah, itu an-nar, yaitu api, sebagaimana di kejadian Nabi Musa. Wa fi riwayatin an-nur, dan di riwayat yang lain, di hadis yang lain, hijab itu adalah an-nur atau cahaya. Lau kushifa anha, tatkala dibuka dari alam dari an-nur, hijab itu tadi, la akhraqat subuhatu wajhihi. Kalau terbuka hijabnya, hijab itu tadi, maka akan terbakarlah keagungan wajah Allah. La akhraqat subuhatu wajhi kulla syai'in, maka terbakarlah segala sesuatu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atrokuhu basorohu, maka meliputi pandangan Allah Subhanahu wa taala,
meliputi kepada segala sesuatu pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pripun nggih? Secara teoritis nggih seperti ini. Kalau mau gambaran-gambaran mengalaminya nggih seperti tadi. Umpamanya kita melihat film, melihat video, bermain game itu kan fokus banget. Sehingga sesuatu itu hilang selain diri kita. Nah, sesungguhnya kalau seseorang itu mau konsentrasi seperti itu, sebagaimana dia itu melihat game, menonton TV, dan terfokus pada sesuatu, maka dia akan bisa melihat yang hakikat-hakikat itu, termasuk melihat apa yang ada di sebalik alam semesta ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya di alam semesta ini dan juga dirimu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya seseorang yang mentafakuri, mempelajari alam semesta dan mempelajari dirinya, maka diri sendiri atau mempelajari hidup manusia dan badan manusia ini, jiwa manusia, maka dia akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan. Berikutnya, adharu kulla syai'in bi annahu batin. Tampilnya atau kelihatannya Allah Subhanahu, terlihatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu al-batin, yaitu mempunyai asma atau nama al-batin. Wa tawa wujudu kulli syai'in, dan terlipatnya wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu ad-dhahir, yaitu mempunyai asma atau nama ad-dhahir. Niki kayak sesuatu yang terbalik. Alam semesta ini kelihatan, tampil atau dhahir itu adalah karena Allah mempunyai asma atau nama al-batin, yang maha batin. Jadi tampilnya segala sesuatu itu karena Allah mempunyai nama al-batin. Karena apa? Kalau Allah tidak mempunyai asma al-batin, maka segala sesuatu ini akan lenyap karena hancur. Atau kalau tadi itu karena ada hijab yang namanya an-nar atau an-nur, api maupun cahaya, yang kalau jenengan itu melihat cahaya begitu terang benderangnya, itu baru hijabnya loh, Pak. Maka jenengan akan silau dan tidak mampu melihat apa-apa. Nek pingin nyobalah pas siang-siang itu melihat matahari. Matahari mempunyai cahaya yang begitu besar, yang itu menyilaukan. Nah, matahari itu kan baru ciptaan Allah. Gampangannya gitu loh. Gampangannya matahari itu baru ciptaan Allah. Nah, Allah kalau disebut, diterangkan di sini itu hijab yang menutupi, sehingga menutupi pandangan kita itu adalah cahaya maupun anar, itu mempunyai contohnya adalah matahari itu. Nah, begitu juga berikutnya, kalau lenyapnya wujudnya segala sesuatu, itu karena Allah mempunyai nama yang namanya ad-dhahir.
Ini dialami gampangannya kan orang itu selalu bilang gini. Golek ono Gusti Allah kan gitu toh. Iya kan? Nah, mencari Allah, mencari Tuhan. Dulu ada film namanya Para Pencari Tuhan. Nah, itu diantaranya itu. Kalau memang Allah itu al-zahir akan menganugerahkan seseorang itu memahami. Nah, kalau menganugerahkan seorang melihat itu kan mempunyai makna mata ya. Allah itu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik daripada sebelumnya gitu aja. Orang itu akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari sebelumnya kalau yang lain-lain itu dilipat. Maksud dilipat itu dilempit itu disimpan. Bukan ditiadakan ya, tetap ada, tapi ya dilempit. Tidak berpengaruh sesuatu selain Allah. Kalau kita berlakukan tidak berpengaruh, maka yang kelihatan hanyalah Allah. Jadinya lillahi ta'ala kabeh tadi itu loh. Akhirnya balik irunu gitu loh. Sesederhana itu sebetulnya. Sesederhana itu lillahi ta'ala. Allah lagi. Saat ini Allah, kemarin Allah, besok Allah, segala sesuatunya adalah Allah. Artinya karena lillahi ta'ala gitu. Karena berorientasi, bertujuan lillahi ta'ala. Itu kan sebetulnya juga kelihatan sekali tuh. Kalau kita itu sedang fokus pada tujuan mengerjakan sesuatu dengan sangat asik, itu kan bisa kemudian lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya. Maka kalau kita itu fokus hanya Allah lillahi ta'ala, ya semuanya akan bisa seperti itu gitu. Maksudnya ya lillahi ta'alanya itu tenanan. Kita itu menyebut lillahi ta'ala mungkin sejak kecil kok ya. Tetapi kan kita juga tahu batas diri kita lillahi ta'ala kita itu kan kita tahu batas kita sebetulnya. Kalau mau kalau mau menerimanya, menyadarinya, tidak sombong. Karena kalau orang itu tidak sombong lalu kemudian melihat dirinya, sebetulnya dia enggak selillahi ta'ala itu kok. Artinya kalau mau di 100% gitu, lillahi ta'ala itu 100%, maka dia mungkin di kisaran bisa 20, bisa 30, bisa 40 dari 100 itu sebetulnya setiap orang tahu kepada dirinya sendiri. Tetapi biasanya juga orang-orang yang dikunci mata hatinya, itu terkunci mata hatinya, biasanya nggak mau mengakui. Min asma'ihi ta'ala adh-dhahir wal batin. Ini penjelasannya ya, bahwa tampilnya segala sesuatu karena Allah mempunyai nama al-batin, dan terlipatnya segala sesuatu, wujudnya segala sesuatu karena Allah mempunyai nama ad-dhahir. Min asma'ihi ta'ala adh-dhahir wal batin, sebagian dari asma atau nama Allah, asmaul husna Allah itu adalah ad-dhahir, yang maha dhahir, wal batin, dan maha batin. Fa ismuhu ad-dhahir, adapun nama Allah Subhanahu wa taala ad-dhahir, yaqtadhi butuna kulli syai'in. Nama Allah Subhanahu wa taala ad-dhahir itu menuntut atau menyebabkan. Yang tadi niku nopo? Yang tadi itu berimplikasi lah. Nama Allah ad-dhahir itu mempunyai implikasi. Gak enak ya. Nama Allah ad-dhahir yang maha dhahir itu menunjukkan
Kalau bahasa Jawa itu natrapi, menunjukkan, menyebabkan butuna kulla syai'in, batinnya segala sesuatu, hatta la dhahira ma'ahu, sehingga tidak ada yang dhahir satupun ma'ahu beserta Allah. Fayantawi, maka jadi terlipatlah khina idin di waktu itu wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu. Penjelasannya jero nih, penjelasannya dalam. Kan memang selama ini orang itu kan Allah itu yang maha Rahman, yang maha kasih, Ar-Rahim, yang maha sayang. Tapi sekaligus Allah itu kan yang maha memaksa, Al-Qahhar. Allah itu maha menyiksa, ya. Itu sama juga toh. Allah itu maha lahir, tapi sekaligus maha batin. Di Asmaul Husna kan enten. Nah, penjelasannya diantaranya seperti ini. Asma Allah Adz-Dzahir itu menyebabkan menyebabkan samarnya segala sesuatu, sehingga tidak ada yang wujud, tidak ada yang lahir beserta Allah, dan segala sesuatu itu menjadi terlipat dan tidak kelihatan. Wasmuhu al-batin, dan asma Allah al-batin itu yaqtadi dhuhura kulla syai'in. Asma Allah al-batin itu menyebabkan lahirnya atau tampilnya segala sesuatu, hatta la batina ma'ahu, sehingga tidak ada kesamaran beserta Allah. Fayadharu idzaka wujuda kulla syai'in, maka menjadi tampillah, lahirlah pada saat itu wujudnya segala sesuatu. Falhaqqu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mawjud, yaitu yang mewujudkan atau yang menciptakan, bikulli i'tibarin, yang mewujudkan segala sesuatu ungkapan. Ungkapan itu maksudnya bukan ungkapan hanya lisan gitu. Kalau saya tertawa itu ungkapan apa? Namanya gitu kan. Jenengan lihat toh. Allah itu Allah lah yang mewujudkan atau menciptakan segala sesuatu ungkapan. Bahasa yang pas itu apa? Pengungkapan, bukan ungkapan ini, tapi ya. Api itu loh ungkapan. Ono barang kok halus banget. Barang yang halus banget itu kan mengungkapkan halus. Nah, segala sesuatu ungkapan itu. Air putih iki seger. Iki kopi ono pahit, ono asemi, ono manise karena dikasih gula. Pengungkapan segala sesuatu ini, dan segala sesuatu itu mengungkapkan sesuatu. Gitu Pak Tahjan. Segala sesuatu kan mengungkapkan sesuatu. Makna dari benda. Benda itu yang menciptakan Allah, dan setiap benda itu menyimpan makna ungkapan itu. Kalau di ayat Al-Quran disebutkan bahwa pengungkapan segala sesuatu itu adalah yang hakiki adalah ketundukan kepada Allah dan membaca tasbih kepada Allah, kan gitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawat wal ayah. Bertasbihlah kepada Allah segala sesuatu. Itu adalah ungkapan alam. Nah, ungkapan alam yang lain, karena alam semesta itu tunduk patuh kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, maka kalau orang mau mempelajari alam,
pasti akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena wong alam aja tunduk kok. Walhamdulillah. Ini diakhiri alhamdulillah. Untuk malam hari ini itu saja, nanti kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Lah segala sesuatu itu mengungkapkan sesuatu. Nah, itu kan dipakai oleh orang Jawa di dalam mencoba menyusun pemahaman melalui simbol-simbol. Ya, dengan kan kadang tumpengan. Nah, tumpengan itu kan mengungkapkan sesuatu. Nek mitoni ono cengkere nggih. Mitoni, acara mitoni semerep. Bulan kehamilan. Biasanya enten rujak cengkir. Nggih mboten? Sami niku pun kes. Nah, sing modern sesuatu mengungkapkan sesuatu itu bendera merah putih. Merah itu berani, putih itu suci. Wong mantenan ono janure. Nah, janur itu kan Ja'anur. Ja'anur itu datangnya cahaya. Mengapa kok datang cahaya ya? Itu karena sunnah Rasul. Setiap agama itu, setiap amalan agama itu kan memberikan nur, cahaya. Cahaya itu apa? Untuk sedikit demi sedikit menerangi hati. Kan ngoten. Karepe itu ngoten lho, Pak. Karo wong niku atine padhang, uripe niku kira-kira sumpek napa bahagia. Bahagia. Loh, janur Mas. Kan kayak begitu. Ungkapan-ungkapan oleh orang Jawa. Tapi aku salah sangka kok janur terus main sampai kambing langsung. Di makanan Jawa itu ada istilah madu mongso, semerep nggih. Oh, nang Jawa Timur ini ada makanan madu mongso. Madu mongso itu dari ketan. Mongso madu. Mongso madu. Mongso madu. Nah, itu biasanya dibikin saat hari raya atau hari pernikahan begitu. Ya karena itu adalah waktu yang manis. Ketan ada gula Jawanya itu loh. Kasih gula Jawa itu bukan. Sepertinya katanya. Sanes jenang. Enggak, maksudnya ya itu apa itu ketan, terus tengahnya ada langsung dikasih gula Jawa, ada yang makan seperti itu. Oh gitu. Nah itu kan mengungkapkan sesuatu. Ya kurang paham itu kemarin itu waktu ada hajatan apa, kok apa itu ketan langsung kasih gula Jawanya itu mutu. Ya apanya nggak mutu kan yang kecil tapi di tengah langsung itu. Oh. Seperti hanya bikin makanan, bikin makan panganan dingin naik. Tapi nggak tahu itu. Sekolah apem juga perlambang orang Jawa. Enggak, itu perlambang-perlambang juga. Ya, jenengan betul-betul ketemu orang Jawa yang tenanan. Itu tanggap ing sasmita. Jenengan anggap gitu pas bertamu, monggo niku enten kamar. Lah ngono iku. Pada istirahat. Kan kayak gitu itu sekarang jarang. Aku ngantuk ya karepmu.
Oh gitu. Nek weteng ki muni kadang ya seorang le ya muni wae. Kadang mana ya. Soalnya ini beda-beda dangdutan bahkan. Yang kuara kan ya. Oh, tanggap ini Sasmita ya apa? Tanggap kalau kalau ungkapan kalau tanggap das itu kan enggak kayak lambang. Nah niku nek diterus-terusaken kan ngeten niki tanggap ing Sasmita rambutnya wis putih itu Sasmita apa? Nah gitu. Gumaem daging wis alot. Itu kan tanggap ing Sasmita. Sasmita itu kayak jenis kode ya. Ya tanda, alamat. Tanggap terhadap tanda. Tanggap kan ditanggap nah Sasmita itu kalau hampir kayak kode. Sangat mengutipkan mata.